warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku Kaliza Putina Faina Wahyunisi bersama Amanda Zaskia. kami selaku host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, di sini tema podcast kita kali ini tuh tentang English session nih teman-teman. Menarik sekali ya. Menarik teman-teman. ya. Menarik banget. Terus, sebelum memasuk ke materi, kita lebih baik perkenalan dulu Iya, sama perkenalan Bapak dulu ya. sama narasumber utama kita nih teman-teman. Iya, sebelumnya nama lengkap Bapak siapa dan profil singkat dari Bapak ini seperti apa ya kalau boleh tahu? Terima kasih Ya. Kak Amanda, Kak Aliza. Liza. Jadi nama lengkapnya cuma satu ya, namanya Suryadi. Ya, saya kebetulan dapat amanah menjadi koordinator program Aflatun untuk Indonesia. Apa itu Aflatun? Aflatun itu adalah kegiatan pendidikan literasi sosial dan finansial. Dan karena ini organisasi NGO internasional, otomatis bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang bergabung di kegiatan ini mau tidak mau lah harus bisa berbahasa Inggris. Karena memang kita juga mitranya ada di 100 negara lebih. Di Asia itu ada 15 negara. Nah, saya diamanahi teman-teman mulai tahun 2009 menjadi koordinator program untuk di Indonesia. Begitu. Oke, cukup lama ya teman-teman. 2009 ya Ya Bapak. udah 18 tahun. 18 tahun teman-teman. Banget ya Pak. Tadi saya juga lihat keliling tadi kan calon peserta Aflatun SMA 10 ini antusias sekali nih. Habis putar-putar dan lihat yang kemampuan bahasa Inggrisnya juga udah mulai kelihatan begitu. Jadi bergabung di komunitas Aflatun ini bahasa Inggrisnya dapat, tapi skill yang lain juga dapat, skill sosialnya, kolaborasi, komunikasi, teamwork, termasuk finansial nutrisinya dapat. Oke, menarik banget ya teman-teman profil singkat dari Bapak Suryadi ini. Nah, selanjutnya nih Bapak, masih ke sesi perkenalan dulu ya Pak. Apa kesibukan atau fokus utama Pak Suryadi saat ini Pak? Fokus utama kita tentunya kami ingin lebih banyak melibatkan guru-guru, karena guru-guru itu adalah ujung tombak untuk pendidikan ya, kalau adik-adik tahu ya. Sama juga di program Aflatun ini kami memandang guru-guru itu adalah ujung tombak sebagai fasilitator, mentor anak-anak begitu. Jadi lewat banyak guru yang bergabung, kami ingin nanti juga lebih banyak anak yang bisa bergabung di program ini. Baik, itu sebelumnya. Terus kita masuk ke intinya ya Bapak tentang English session-nya. Itu mengapa program English session ini dibentuk Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Pertama, karena memang ini adalah program SMA 10 sendiri, ingin ada kelas bilingual, dan itu sebetulnya sejalan dengan yang ingin kita capai, lebih banyak guru anak terlibat dalam program ini, karena kan memang interaksi kita dalam bahasa Inggris kan. Iya, benar Pak. Jadi mulai 2024 kalau tidak salah di sini udah mulai bergabung, terus awal bergabung juga luar biasa teman-teman anak-anak Aflatun SMA 10 ini ingin jadi host webinar internasional dan sukses luar biasa. Alhamdulillah sudah sukses ya teman-teman. 2 kali juga teman-teman di sini ikut program dengan Student Lab Italy. Jadi programnya selama 3 bulan online course, online training gitu dengan anak-anak Italy, dan dimentori oleh memang trainer-trainer profesional. Ada beberapa yang profesor juga dari sana. Ya. Menarik banget ya teman-teman mengenai mengapa program ini terbentuk ya. Iya. Menarik banget. Nah, selanjutnya nih Pak, masih ada nggak sih target utama lain atau tujuannya masih ingin dicapai dari program English Session ini Pak? Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu kan bahasa loh. Seperti kita berbahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa itu sebetulnya kita ingin anak-anak ini punya percaya diri, itu ya pentingnya. Terus skill komunikasi, skill kolaborasi, termasuk nanti juga skill yang dibutuhkan saat ini kan teamwork, bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Jadi memang karena kita sekarang ini hidup di
era globalisasi ya, kan ada kalau istilahnya tuh global citizenship gitu ya. Oh iya. Nah, salah satunya emang harus tidak mau kita harus bisa berbahasa Inggris. Untuk menjadi warga dunia, warga Asia itu komunikasinya harus mau tidak mau bisa berbahasa Inggris, walaupun sekarang sudah ada bahasa Mandarin, bahasa Arab dan lain sebagainya, tapi tetap mungkin bahasa yang umum dipahami oleh masyarakat Asia, masyarakat global itu adalah bahasa Inggris. Jadi pesannya Pak Sukran tadi itu kan bahasa Inggris tuh inginnya di SMA 10 itu udah tidak jadi barang mewah lagi. Ya. Dia adalah bahasa sehari-hari. Makanya kan ada program seperti ini, seperti tadi kan ada seleksi anak-anak yang akan masuk kelas khusus bilingual. Nanti kita perkaya dengan kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasikan dengan program-program yang ada di Aflatin, Aflayun. Oke, benar teman-teman. Nah, kan kalau misalnya kita kayak mau keluar negeri nih, kita kan pasti butuh bahasa Inggris sebagai basic kita buat ngobrol di sana ya kan, Pak? Oke. Baik Bapak, terus di mana biasanya program ini dilaksanakan Pak? Boleh tahu? Program ini kalau dengan komunitas internasional, kalau untuk guru-guru sama guru-guru pernah ada. Jadi ada salah satu guru kita ikut kegiatan kita di Filipina. Nah, untuk anak-anak sementara ini masih online lah, virtual meeting begitu. Cuman rencananya beberapa bulan ke depan ini kita akan usahakan ada gathering anak-anak Aflatin regional Asia paling tidak. Kalau selama ini kan hanya mereka yang datang ke sini kan, kita belum pernah keluar. Jadi tahun 2023 itu teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Qatar pernah berkunjung ke kita, termasuk yang terbaru di SMA 10 juga kan ada tamu dari Hamad University Qatar kan datang, ada profesornya dengan 2 orang mahasiswinya, itu juga sempat berinteraksi, mengisi materi juga ke guru-guru dan teman-teman Aflatin di SMA 10 begitu. Menarik banget ya teman-teman, berarti udah banyak itu ya programnya dilaksanakan ya Pak. Oke, kalau begitu ini kapan program ini mulai berjalan? Awal mulainya jalannya nih Pak, sama kapan jadwal rutinnya pelaksanaan dari program ini Pak? Di Indonesia seperti yang sampaikan tadi udah mulai 2009. Untuk di Kalimantan Barat sendiri kita mulai tahun 2022. Dan masih baru itu Masih baru. Jadi ini tahun kelima ya berarti ya. Tahun kelima, dan SMA 10 sendiri bergabung mulai 2024. Jadi 24, 25, 26 ini tahun ketiga. Jadi untuk kegiatannya itu kita kan ada tahapan-tahapannya. Pertama kita tahapan pelatihan guru. Dulu pelatihan guru itu kita laksanakan di LMP Provinsi Kalimantan Barat. Pernah juga kita adakan pelatihan khusus untuk guru-guru SMA 10 di sini. Tahun 2024 kayaknya akhir begitu. Masih baru juga ya. Nah, baru juga habis itu baru guru-guru ini yang menyampaikan materi ke anak-anak Aflatin di SMA 10. Jadi begitu, ada yang tatap muka, ada yang virtual gitu. Oke. Baik Bapak, terus bagaimana metode atau cara Bapak Suryadi melakukan sesi ini agar berjalan efektif dan lancar gitu Pak? Program Aflatin itu sebetulnya pendekatannya dia lebih kepada kalau bahasa Inggrisnya student approach. Jadi pusatnya itu adalah anak-anak murid begitu kan. Terus kita laksanakan juga dengan metode pembelajaran aktif, partisipatori begitu. Jadi saya rasa dengan pendekatan seperti itu anak-anak akan antusias untuk ikut. Begitu. Karena tidak monoton seperti kalau pembelajaran model konvensional kan, baca nama, suruh baca buku, suruh mencatat begitu. Oke. Benar juga ya teman-teman. Jadi begitu metode atau cara Pak Suryadi menjalankan sesi ini agar berjalan dengan efektif teman-teman. Nah, yang terakhir nih Bapak, ada nggak sih pesan atau harapan terakhir dari Pak Suryadi untuk para peserta sesi selanjutnya Pak atau ke depannya? Pesannya harus positif, yaitu yang pertama harus percaya diri, positif, karena kalau kita udah positif di awal,
itu nanti energi positif terus yang akan ikut. Benar. Tapi kalau sudah pesimis di awal, aku udah bisa, aku ini pokoknya harus ditanamkan dulu positive thinking, ya. Karena positive thinking itu nanti akan menjadi positive feeling, ya. Positive feeling itu nanti akan menjadi positive behavior. Jadi bawaannya begitu terus. Jadi itu kunci saya kira. Kalau kita khususnya orang Islam kan niatnya dulu harus benar, dikuatkan, niatnya positif. Saya bergabung ke kegiatan ini agar saya bisa bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan orang banyak. Begitu. Begitu. Terima kasih Bapak atas pesan dan harapannya. Semoga harapannya bisa makin terwujud dan makin Amin. bisa berjalan dengan baik. Keliling antusiasnya luar biasa. Sekolahnya besar juga, jadi kalau keliling-keliling di sini sekalian olahraga. Terima kasih Bapak atas jawaban pertanyaan-pertanyaan kami dan sudah meluangkan untuk datang di podcast kami. Nah, jadi begitulah podcast kita pada hari ini mengenai topik kita yaitu program English Session. Nah, kalau gitu kami Khaliza Fatina Fena Wahyuningsi bersama Dan saya Amanda Zaskia. selaku host pada podcast kali ini izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Share juga ke teman-teman kalian atau keluarga kalian ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!